Halo semuanya, kita coba bahas lagi bab 2 mengenai turunan. Kita mulai dari konsepnya terlebih dahulu ya. Harus diingat terlebih dahulu bahwa definisi turunan itu adalah gradien dari garis singgung. Ya, turunan dari fungsi f ini, turunan dari fungsi f di titik x itu didefinisikan sebagai gradien dari garis singgung kurva f di titik x, fx. Gitu ya. Jadi kalau misalkan lihat pada gambar kiri, jika kita ingin mencari turunan dari fungsi f di titik x, kita punya x-nya ini, ya, ini adalah x, ini adalah fx. Jadi kalau kurva hijau ini adalah kurva f, ya ini adalah f ya, kurva f, maka turunan dari fungsi f di titik x itu adalah gradien dari garis singgung ini. Ya, ini adalah garis singgung yang melalui titik x, fx. Jadi kita ingin mencari gradien dari garis merah ini. Ya, caranya bagaimana? Tentu kita ingat waktu SMA untuk mencari suatu gradien, itu rumusnya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Ya, jadi kita harus punya dua titik yang berbeda. Tetapi pada garis singgung ini kita hanya mempunyai satu titik, yaitu titik X, Fx. Sehingga kita akan mencari gradien dari garis singgung ini dengan cara menghampirinya dengan garis yang lain, yaitu garis yang ini. Ya, garis ini. Kita punya titik yang atasnya ini adalah berarti X plus H, Fx plus H. Gitu ya. Kalau ini di X-nya adalah X plus H, maka Y-nya di sini adalah Fx plus H. Sehingga titik ini adalah X plus H, Fx plus H. Artinya, garis yang kedua ini kita punya dua titik yang berbeda. Titik yang bawah, X, Fx, dan titik yang atas, X plus H, Fx plus H. Artinya kita bisa mencari gradien dari garis tersebut. Yaitu, misal ini adalah X1, Y1, gitu ya. Ini adalah X2, Y2. Sehingga gradien dari garis ini adalah Y2 min Y1. Jadi Fx plus H min Fx per X2-nya X plus H min X. Jadi ini adalah sama dengan Fx plus H min Fx per H. Ya, jadi kita dapat nih gradien dari garis yang atas ini adalah Fx plus H dikurangi Fx dibagi H. Nah, perhatikan bahwa garis yang kita punya ini, yang atas ini, kalau kita condongkan ke bawah garisnya, misalkan seperti ini, nanti kita jadi punya X plus H-nya di sini ya. Misalkan kita condongkan lagi semakin ke bawah, misalkan seperti ini, nanti X plus H-nya jadi di sini. Kalau kita condongkan terus-menerus, otomatis garisnya akan mendekati garis dari yang garis singgung ini yang ingin kita cari tadi ya. Kalau kita condongkan terus-menerus ke bawah. Artinya garis tadi kalau kita condongkan terus-menerus ke bawah, X plus H-nya itu akan menuju ke X. Ya, semakin condong ke bawah, X plus H-nya akan semakin menuju ke X. Artinya kalau X plus H itu menuju ke X, maka H-nya adalah menuju ke 0. Karena H itu adalah jarak dari X ke X plus H. Akibatnya kita bisa mencari gradien dari garis singgungnya tadi dengan cara
membuat limit hanya menjadi 0. Sehingga gradien dari garis yang ingin kita cari tadi, rumusnya adalah limit H menuju 0 dari ini. Ya, dari fx plus H dikurangi fx per H. Ini yang akan selalu kita pakai untuk kedepannya nanti. Ya, yang bawah nggak usah kita bahas lagi ya, karena kedepannya kita pakai yang atas saja. Tapi intinya sama yang bawah. Contoh soalnya adalah seperti ini. Jadi kalau ada soal, tentukan turunan fungsi, kemudian diminta dengan menggunakan definisi. Maka kalian mengerjakannya, mencari turunannya harus menggunakan definisi. Definisinya apa? Yang tadi ya, limit H menuju 0, fx plus H, min fx per H. Akan selalu pakai ini. Yang A misalkan, jadi f aksen x sama dengan limit H menuju 0, fx plus H, min fx per H. Yang mana ini sama dengan limit H menuju 0, fx plus H. Fungsinya adalah 4, tidak mengandung variabel x. Jadi kalau kita ganti dengan x plus H, ya nilainya tetap saja 4, tidak akan berubah. Jadi 4 min fx-nya juga 4 per H sama dengan 0. Ya, 4 min 4 kan 0. Jadi 0 per sesuatu itu adalah 0. Ya, jadi turunannya adalah 0. Contoh lagi misalkan yang B, sama f aksen x sama dengan limit H menuju 0, fx plus H min fx per H. Yang mana ini adalah limit H menuju 0, fx plus H. Fungsinya adalah 2x min 1. Kalau fx plus H berarti x-nya kita ganti dengan x plus H ya. Jadi 2 kali x plus H min 1. Ini adalah fx plus H. Dikurangi fx. Fx-nya adalah 2x min 1 per H. Sama dengan limit H menuju 0, kita uraikan semuanya. 2x plus 2H min 1 min 2x plus 1 per H. Sama dengan limit H menuju 0, ini dan ini habis, ini dan ini habis, tinggal 2H per H. Yang mana 2H per H ini hanya kita coret, tinggal 2. Ya, satu lagi, ini soalnya saya ganti. Misalkan yang C soalnya adalah 2x kuadrat plus 3x gitu ya. Misalkan seperti ini yang C. Jadi sama ya, C. Limit, f aksen x sama dengan limit H menuju 0, fx plus H min fx per H. Sama dengan limit H menuju 0, fx plus H, artinya x-nya kita ganti dengan x plus H. Kuadrat ditambah 3 kali x plus H. Ini adalah fx plus H. Dikurangi fx. Fx-nya adalah 2x kuadrat plus 3x per H. Sama dengan limit H menuju 0, 2 dikali x plus H kuadrat. X kuadrat plus 2hx plus H kuadrat ditambah 3x plus 3h. Ini kurungnya kalau kita buka jadi min 2x kuadrat min 3x per H. Jadi ini sama dengan limit H menuju 0, kita kalikan ini 2x kuadrat plus 4hx plus 2h kuadrat plus 3x plus 3h min 2x kuadrat min 3x per H. Ada yang habis di sini? Ini dan ini habis, ini dan ini habis. Sudah ya? Jadi saya lanjutkan ke atas ya.
Jadi lanjutannya sama dengan limit H menuju 0 tinggal 4HX plus 2H kuadrat plus 3H per H. Sama dengan limit H menuju 0, hanya bisa kita keluarkan ya, kita faktorkan 4X plus 2H plus 3 per H. Sama dengan, kita coret-coret, limit H menuju 0, 4X plus 2H plus 3. Tinggal kita masukkan, substitusikan hanya dengan 0, sehingga kita punya 4X plus 3. Gitu ya caranya. Lanjut ke hubungan antara turunan dengan kekontinuan. Ya, jadi suatu teorema mengatakan jika turunannya itu ada, maka dia pasti kontinu. Tetapi tidak berlaku sebaliknya. Ya, kalau dia kontinu belum tentu turunannya ada. Ya, ingat bahwa kontinu itu artinya dia kontinu itu tidak putus ya, garisnya tidak putus itu kontinu. Jadi kalau putus contohnya di A, ya di A ini terputus berarti ini dia tidak kontinu, gitu ya. Kalau dia tidak kontinu, otomatis turunannya tidak ada. Ya jelas ya kalau di A ini tidak kontinu, jadi ini turunannya F aksen A tidak ada. Gitu. Yang B dia kontinu ya, yang B kontinu karena tidak terputus, tapi ingat ya ini tidak berlaku sebaliknya. Kalau fungsinya kontinu belum tentu turunannya ada. Ya, lihat di sini dia fungsinya lancip. Kalau lancip, ini dia di B itu dia kontinu ya. Kontinu, tetapi dia lancip ya. Tapi dia lancip, jadi dia tidak punya turunan. Atau F aksen B-nya tidak ada. Yang C bagaimana? Yang C ini kontinu jelas ya, karena tidak terputus. Kemudian turunannya gimana? Turunannya ada ya, karena tidak lancip. F aksen C-nya ada. Di D juga kontinu jelas ya, tidak terputus. Sama, turunannya ada atau tidak? Ada ya, karena dia tidak lancip. Di E juga kontinu, turunannya juga ada karena dia tidak lancip. Ya, jadi suatu fungsi itu dikatakan tidak punya turunan kalau ada dua kemungkinan. Yang pertama dia fungsinya lancip, yang kedua dia tidak kontinu. Atau ya, jadi dia fungsinya lancip atau tidak kontinu. Jelas ya, ini contoh yang lancip di B. Jelas di B dia tidak punya turunannya. Ini ya. Kemudian tidak kontinu. Di mana dia tidak kontinu? Di A tidak kontinu. Jadi turunannya tidak ada. Seperti itu ya. Oke. Kesini dulu. Diminta untuk menentukan semua nilai A di mana F tidak mempunyai turunan. Ya, tadi sudah saya berikan catatan dia tidak punya turunan jika grafiknya tidak kontinu atau terputus dan juga lancip. Ya, jawabannya jadi ini dia tidak punya turunan di mana saja. Di X sama dengan min 2, di X sama dengan min 1, di X sama dengan 2. Di min 2 ini alasannya karena tidak kontinu. Di min 1 juga karena tidak kontinu. Kemudian di 2 ini karena lancip ya. Oke. Sisanya punya turunan. Satu lagi, memasangkan grafik fungsi dengan grafik turunan. Ya, tadi perlu diingat kembali di awal sekali di halaman pertama saya katakan bahwa turunan itu merupakan gradien dari garis singgung. Jadi yang di atas ini merupakan suatu fungsi, yang di bawah ini merupakan turunannya. Jadi
Yang di grafik fx yang di atas, lihat dulu gradiennya seperti apa. Gradien dari garis singgung ya, maksudnya. Dari yang A, garis singgungnya seperti apa? Ini kan garis singgungnya ya miring ke kanan. Berarti kalau miring ke kanan garis singgungnya, maka gradiennya adalah positif. Kemudian sampai di sini gradiennya horizontal. Kalau horizontal, gradiennya adalah 0. Jadi cari yang nilainya positif, di sini nilainya positif, kemudian setelah itu di sini nilainya negatif. Maka ini adalah yang ini ya, yang D. Ya, positif. Di atas sumbu X itu kan positif, kemudian 0. Berarti ini adalah yang D. Yang B, lihat garis singgungnya. Garis singgungnya miring ke kiri, berarti negatif. Kemudian garis singgungnya miring ke kanan, jadi positif. Kemudian miring ke kiri, negatif. Kemudian positif lagi, negatif. Kemudian miring ke kanan, positif. Cari di bawah yang nilainya negatif, positif, negatif, positif. Ini ya, negatif. Di bawah sumbu X kan negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Jadi ini adalah F. Yang C, lihat garis singgungnya. Horizontal, berarti gradiennya adalah 0. Kemudian garis singgungnya miring ke kanan, berarti gradiennya adalah positif. Kemudian horizontal berarti gradiennya 0. Kemudian garis singgungnya miring ke kiri, berarti gradiennya negatif. Kemudian horizontal, ya, jadi gradiennya 0. Cari yang nilainya 0 positif, 0 negatif, 0. Yang mana ya? 0 positif, ini ya, yang B. 0, ya, 0 positif, 0 negatif, 0. Ya, jadi ini adalah yang B. Lanjut yang berikutnya, ini garis singgungnya horizontal, jadi gradiennya 0. Kemudian miring ke mana ini? Ke kiri ya, miring ke kiri, jadi gradiennya negatif. Kemudian vertikal, gradiennya berarti tak hingga. Kemudian miring ke kanan, berarti ini gradiennya positif. Kemudian horizontal gradiennya 0. Jadi cari yang 0 negatif, tak hingga, positif, 0. Yang mana ya? Ini ya, 0 negatif, 0 negatif, kemudian tak hingga, positif, 0. Ini berarti yang C. Kemudian berikutnya, ini lihat garis singgungnya. Ini horizontal berarti 0, kemudian miring ke kanan, berarti ini positif, kemudian horizontal 0. Cari yang nilainya 0 positif 0. Yang ini ya, 0 positif 0. Jadi ini adalah A. Kemudian yang ini garis singgungnya tegak. Jadi kalau tegak itu gradiennya adalah tak hingga. Kemudian ini miring ke kanan berarti gradiennya positif. Kemudian horizontal gradiennya 0. Miring ke kiri gradiennya negatif, kemudian vertikal gradiennya tak hingga. Yang mana ini adalah yang E ya. Tak hingga, positif 0, kemudian negatif tak hingga. Oke, sampai sini dulu, kita lanjutkan di bagian berikutnya.